Hai, selamat datang di video pembelajaran ekonomi kelompok 3. Mari kita simak pembelajaran berikut. Bab 3. Konsep pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. A. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju pada keadaan yang lebih baik pada periode tertentu, atau proses kenaikan kapasitas produksi pada suatu perekonomian yang terbentuk berupa kenaikan pendapatan nasional. Faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi. A. Sumber daya alam. Kekayaan alam suatu negara meliputi luas tanah, kesuburan tanah, keadaan iklim, cuaca, hasil hutan, hasil laut, dan kekayaan ladang tambang. Kekayaan alam yang dimiliki suatu negara dapat mempermudah usaha untuk mengembangkan perekonomian suatu negara, terutama pada masa-masa permulaan dari proses pertumbuhan ekonomi. Kekayaan alam yang melimpah menjadi modal suatu negara untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. B. Jumlah penduduk dan mutu tenaga kerja. Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat pertumbuhan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbanyak jumlah tenaga kerja dan penambahan tersebut akan memungkinkan negara tersebut menambah produksi. Di samping itu, sebagai akibat pendidikan, latihan, dan pengalaman kerja, keterampilan penduduk akan bertambah. Hal tersebut akan meningkatkan produktivitas dan menimbulkan pertambahan produksi lebih cepat daripada penambahan tenaga kerja. Barang-barang modal dan tingkat teknologi. Barang-barang modal merupakan suatu hal yang sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tanpa adanya alat-alat untuk menangkap ikan dan berburu, alat-alat untuk bercocok tanam dan mengambil hasil hutan, masyarakat yang kurang maju akan menghadapi kesulitan yang lebih banyak dalam mencari makanan sehari-hari. Kemudian, pertumbuhan perekonomian akan terjadi jika ditunjang dengan teknologi yang modern. A. Teori pertumbuhan ekonomi histori. 1. Friedrich List 1789 sampai 1846. Friedrich List menyatakan dalam buku hasil karyanya yang berjudul Das National System der Politischen Economie 1840 bahwa perkembangan perekonomian masyarakat ditinjau dari teknik reproduksi sebagai sumber penghidupan dan mata pencaharian penduduknya. Tahapan pertumbuhan ekonomi menurut Friedrich List yaitu sebagai berikut. A. Masa berburu dan mengembara. B. Masa berternak dan bertani. C. Masa bertani dan kerajinan. D. Masa kerajinan industri dan perdagangan. 2. Bruno Hildebrand 1812 sampai 1878. Berikut merupakan tahapan pertumbuhan ekonomi menurut Bruno Hildebrand. A. Masa pertukaran dengan natura atau barter. B. Masa pertukaran dengan uang. C. Masa pertukaran dengan kredit atau giral. 3. Karl Butcher 1847 sampai 1930. Karl Butcher mencatatkan bahwa perkembangan perekonomian masyarakat ditinjau dari jarak antara produsen dan konsumen. Adapun tahap pertumbuhan perekonomian menurut Karl Butcher yaitu rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, dan rumah tangga dunia. 4. Werner Sombart 1863 sampai 1941. Werner Sombart menyatakan dalam bukunya yang berjudul Der moderne Kapitalismus yang ditulis pada 1927 membagi tahapan pertumbuhan perekonomian menjadi 3 sebagai berikut. A. Zaman perekonomian tertutup. B. Zaman perekonomian kerajinan dan pertukangan. C. Zaman perekonomian kapitalis. 5. Walt Whitman Rostow 1950 sampai 1960. Pertumbuhan ekonomi menjadi 5 tahap atas dasar kemajuan tingkat teknologi sebagai berikut. A. Perekonomian masyarakat tradisional atau the traditional society. B. Perekonomian prasyarat lepas landas, the preconditional for take off. C. Perekonomian lepas landas, the take off. D. Perekonomian gerakan ke arah kedewasaan, the drive to maturity. E. Perekonomian tahap konsumsi tinggi, the age of high mass consumption. B. Teori pertumbuhan ekonomi klasik. 1. Setiap individu maupun unit-unit perekonomian harus diberi kebebasan dalam menjalankan kegiatan perekonomian. 2. Kegiatan ekonomi yang didasarkan pada mekanisme pasar akan lebih efektif tanpa campur tangan pemerintah. 3. Nilai dan harga barang, tingkat upah, tingkat sewa tanah, dan laba ditentukan oleh mekanisme pasar. Tokoh-tokoh dalam ekonomi klasik yang mengemukakan teori pertumbuhan ekonomi adalah Adam Smith dan David Ricardo. 1. Teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith. Menurut Adam Smith, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu sebagai berikut. A. Jumlah penduduk. B. Jumlah stok barang modal. C. Luas tanah dan kekayaan alam. D. Tingkat teknologi yang digunakan. 2. Teori pertumbuhan ekonomi David Ricardo. David Ricardo mengemukakan teori pertumbuhan ekonomi dalam bukunya yang berjudul The Principle of Political Economy and Taxation. Menurut David Ricardo, pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan
oleh pertumbuhan penduduk. Dengan bertambahnya penduduk, menambah tenaga kerja dan akan membutuhkan tanah atau alam sehingga perekonomian akan mengalami pertumbuhan. C. Teori pertumbuhan neoklasik. 1. Joseph Schumpeter. Teori Joseph Schumpeter menekankan pentingnya peranan pengusaha dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Para pengusaha merupakan golongan yang akan terus-menerus membuat perbaruan atau inovasi dalam perekonomian sehingga tingkat pertumbuhan perekonomian suatu negara akan meningkat. 2. Harold Domar. Teori Harold Domar merupakan pengembangan dari makro Keynesian dalam analisis teori pertumbuhan ekonomi. Menurut teori Harold Domar bertujuan untuk menjelaskan syarat yang harus dipenuhi supaya perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh, steady growth dalam jangka panjang. 3. Solow Swan. Teori Solow Swan didasari oleh anggapan dari analisis klasik. Robert Solow berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern, dan hasil atau output. Oleh karenanya, menurut Solow Swan, pertambahan penduduk harus dimanfaatkan sebagai sumber daya yang positif. B. Pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan struktur ekonomi dan cara kegiatan ekonomi atau usaha meningkatkan pendapat per kapita dengan jalan mengelola kekuatan ekonomi potensi menjadi ekonomi real. Faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut. A. Sumber daya alam. B. Sumber daya manusia. C. Modal. D. Teknologi. E. Keadaan politik. F. Sosial budaya. 3. Tujuan pembangunan ekonomi. Tujuan pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut. A. Meningkatkan ketersediaan barang dan jasa. B. Meningkatkan pendapatan per kapita. C. Mendorong kebebasan untuk membuat pilihan ekonomi dan sosial secara bertanggung jawab. 4. Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara antara lain sebagai berikut. A. Peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu negara. B. Distribusi pendapatan yang relatif merata. C. Menurunnya angka kemiskinan, angka kematian, dan angka pengangguran. D. Stabilnya uang rupiah. E. Meningkatnya indeks kualitas hidup dan indeks pembangunan manusia. F. Pertumbuhan industri di dalam negeri. 5. Dampak positif dan negatif pembangunan ekonomi. Adapun dampak positif dan negatif pembangunan ekonomi tersebut adalah sebagai berikut. A. Dampak positif. 1. Dengan pembangunan ekonomi, pelaksanaan kegiatan perekonomian akan berjalan lebih lancar serta bisa mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. 2. Pembangunan ekonomi dapat membuka lapangan pekerjaan sehingga bisa mengurangi pengangguran. 3. Terciptanya lapangan pekerjaan dari pembangunan ekonomi dapat membantu memperbaiki tingkatan pendapatan nasional. B. Dampak negatif. 1. Adanya pembangunan ekonomi yang tidak terencana serta berakibat kerusakan lingkungan hidup. 2. Industrialisasi akan menyebabkan berkurangnya lahan pertanian. 3. Tersingkirnya atau hilangnya habitat alam, baik alam hayati maupun hewani. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kelompok kami. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu di video selanjutnya.